Komunikasi memiliki banyak sekali definisi. Setiap insan manusia di dunia ini memiliki pandangannya masing-masing mengenai arti dari sebuah kata komunikasi. Menurutku pribadi, komunikasi adalah suatu hal yang melekat dengan kehidupan sehari-hari dan selalu kita lakukan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa melakukan komunikasi. Dengan adanya komunikasi, kita bisa meningkatkan pemahaman diri serta wawasan tentang orang lain. Kita juga bisa mengembangkan karir, menyatukan pikiran dengan banyak orang, bahkan menjalin sebuah hubungan. Hubungan atau relationship adalah hasil dari interpersonal communication atau yang biasa kita kenal sebagai komunikasi antar pribadi. Relationship sendiri memiliki 3 fungsi dasar dalam kehidupan. Yang pertama, inklusi. Sebuah proses pendekatan yang menciptakan ruang terbuka untuk setiap orang yang memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Kedua, kontrol. Dengan adanya relationship, terciptalah sebuah kontrol untuk bisa menggunakan kekuasaan dan pengaruh dalam sebuah hubungan. Dan yang terakhir, afeksi. Kebutuhan untuk memenuhi kadar emosional suatu individu dengan menjalin hubungan dengan orang lain. Halo, kenalin nama aku Salsabila, biasa dipanggil Caca. Aku masih umur 18 tahun. Kenalin, saya Nanda, nama panjang Ananda Fiesma Fauzi, untuk umur 23 tahun. Halo, nama aku Adele, umurku 22 tahun. Halo, nama gue Fahri, umur gue 27 tahun. Halo, nama saya Siti Nurjana, biasa dipanggil Bun Nur, umur saya 46 tahun. Halo, Assalamualaikum. Saya Trinur Rahman, umur saya 47 tahun. Komunikasi sesuatu interaksi. Kalau saya pribadi mendefinisikan untuk komunikasi antar individu itu adalah komunikasi yang dijalin antar dua orang, karena ini sifatnya individu ya, antar dua orang, itu yang gunanya untuk lebih memahami antara satu sama lain, gitu sih. Komunikasi antar individu itu gimana cara sesama individu itu untuk berinteraksi baik secara verbal maupun non verbal. Verbal itu dengan ngomong, dengan saling mengabari, terus etc. lah ya. Terus kalau yang non verbal itu bisa dengan pelukan, itu kan salah satu cara. Kalau menurut aku penting banget, karena apapun konteks yang ada di dalam hubungan itu pasti ada kaitannya dan kalau misalnya ada masalah pun cara menanganinya juga pasti dengan komunikasi, karena kita makhluk sosial yang pasti ngomong gitu kan. Kalau menurut saya, betul sangat penting sekali. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, apabila komunikasi tidak terjalin dengan baik, akan timbul permasalahan-permasalahan yang memang seharusnya tidak terjadi. Kalau gue, komunikasi salah satunya. Dengan kita komunikasi, kayak yang tadi gue bilang, lu bisa mengenal orang, dan turns out gue nyaman sama pasangan gue, dan itu yang ngebuat gue sama pasangan gue sekarang. Nah, kalau dari saya, mengapa saya berdua ini bisa menjalin suatu hubungan itu karena adanya komunikasi, di mana komunikasi itu kan sebagai dasar suatu hubungan. Tidak akan adanya hubungan apabila tidak ada komunikasi, gitu. Tentunya ada ya, dari mindset, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kan pasti beda. Cuma bedanya sekarang itu ada yang mengingatkan. Kalau misalnya aku salah, itu ada yang mengingatkan. Yang tadinya aku bertindak sesuka hati lah, terus sekarang ada yang membatasi, ada yang ngasih tahu yang mana yang lebih baik. Komunikasi bisa dikatakan dengan baik atau sukses apabila
dua orang itu dengan komunikasi dua arah yang baik, tersampaikan dengan baik. Apa yang kita sampaikan diterima baik oleh pasangan kita. Walaupun itu hasilnya mungkin kurang baik, tetapi segala sesuatunya perlu disampaikan. Contoh, saya dengan suami segala sesuatu itu dibicarakan, baik tentang hal kecil, ya, apalagi yang besar, tentang anak-anak dan lain-lainnya, semua dikomunikasikan Kalau dengan aku baik. singkatannya itu adalah yang bisa memberikan nilai positif di dalamnya. Gitu aja sih. Apabila komunikasi itu berjalan dua arah dan di saat lu berkomunikasi itu kedua belah pihak harus saling mengerti satu sama lainnya supaya nggak ada let's say clash atau gesekan pikiran. Itu sih yang paling Dengan penting sih. baik. Pencapaiannya sangat sederhana. Hasil atau output dari komunikasi itu adalah menerima atas perbedaan. Inti dari permasalahan komunikasi itu menerima atas perbedaan yang menjadi mufakat. Simpelnya komunikasi berjalan baik di saat orang yang menerima informasi itu menangkap maksud yang sama dengan orang yang memberikan yang menyampaikan. Jadi di sini aku bilang dua arah saling mengerti, tidak ada misinterpretasi dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kenapa? Karena kalau ada salah satu yang merasa dirugikan itu jatuhnya sih tetap satu arah ya, karena yang lain tuh merasa terpaksa gitu loh, dan itu nggak sehat sih menurutku. Setiap pasangan memiliki relationship yang berbeda-beda. Bisa dipastikan bahwa tidak ada satupun relationship yang sama di dunia ini. Itulah yang membuatnya istimewa.